Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Dasarata, penguasa wilayah Kosala dari dinasti Surya. Dasarata ini memiliki 3 orang permaisuri, yakni Kosalia, Sumitra, dan Kekae. Dalam suatu medan laga, Dasarata terluka parah dan tiba-tiba saja permaisuri ketiganya, yakni Kekae, nekat maju sendirian ke medan laga dan membantu Dasarata melarikan diri dari kejaran musuh-musuhnya. Atas keberanian Kekae, Dasarata pun bersumpah akan mengabulkan 2 keinginan Kekae. Tapi sampai waktu yang cukup lama, Kekae tidak meminta apa-apa kepada Dasarata. Kekae pun dijanjikan jika Kosalia dan Sumitra tidak juga memiliki anak, maka putra Kekae lah yang akan dijadikan sebagai putra mahkota oleh Dasarata. Ternyata, tak lama setelah itu Kosalia dan Sumitra akhirnya hamil. Dan Kosalia pun melahirkan seorang putra yang bernama Rama. Sementara Sumitra melahirkan 2 orang putra kembar yang diberi nama Laksamana dan Satrugna. Lalu Kekae memiliki anak yang bernama Bharata. Saat Rama dan Laksamana beserta saudara-saudaranya beranjak remaja, ada seorang resi bernama Wiswamitra, salah satu dari 7 Sapta Resi yang berkunjung kepada Dasarata. Wiswamitra mempunyai reputasi buruk sebagai resi berangasan, nyaris sejajar dengan Paturama atau Awatara Wisnu, dan resi Darwasa yaitu Awatara Wisiwa. Jika berani menolak keinginannya, maka musibah besar sudah pasti menantimu. Dasarata berbicara dengan sangat hati-hati dan mempersilahkan sang resi untuk meminta apa saja selama ia dapat mengabulkannya. Dasarata berpikir, sang resi meminta sumbangan atau tanah, tetapi ternyata Wiswamitra justru meminta Rama dan Laksamana ikut dengannya untuk membantai beberapa raksasa pengganggu pertapaan resi. Dasarata sempat protes dengan permintaan sang resi. Tetapi dengan reputasinya, sang resi sebagai mantan raja dan reputasi kutukannya, Wiswamitra berhasil meyakinkan Dasarata untuk mempercayakan Rama dan Laksamana padanya. Rama dan Laksamana pun dibawa ke hutan, hidup di antara para resi, dan mengajari Rama segala teknik bela diri. Dan kemudian Rama pun mengajarkannya kepada Laksamana. Tugas sehari-hari Rama dan Laksamana adalah mengusir para raksasa. Beberapa saat setelah Rama dan Laksamana kembali ke istana, Wiswamitra pun datang kembali dan mengajak 2 muridnya itu ke Mitala, karena di sana ada sayembara untuk memperebutkan Dewi Sita, yaitu anak angkat Raja Janaka Mithila. Rama dan Laksamana pun berangkat ke Mithila. Diminta sayembara yang harus mereka lakukan adalah mengangkat sebuah busur bernama Haradanu, yaitu busur Siwa yang sangat berat. Tak ada satupun peserta yang mampu mengangkatnya. Tapi, Hinaka saja memberi sayembara ini karena Sita saja bisa mengangkat busur itu. Tak ada peserta yang bisa sampai Rama pun tiba dan mengangkat busur itu dengan entengnya. Rama akhirnya mendapatkan Sinta. Dan Dasarata pun datang ke Mithila untuk menghadiri upacara pernikahan putranya. Saat pesta usai, rombongan dari Kosala memboyong pasukan ini ke Kosala. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Parasurama yang kemudian menantang Rama untuk mengangkat Wiswadanu, yaitu busur Wisnu miliknya, kepada Rama. Konon, busur ini tidak bisa digunakan siapapun kecuali Parasurama dan para awatara Wisnu. Saat Rama dengan mudahnya mengangkat busur itu, ia mengancam Parasurama.
Waisnawa ini harus mendapatkan mangsa. Apa yang hendak Tuan para Wiswarama pilih untuk dihancurkan? Kekuatan atau hasil petapa para tuan? Para Wiswarama memilih untuk dihancurkan hasil petapanya saja, lalu mundur kembali ke dalam hutan untuk mengulang petapaannya dari awal. Rama dan Sinta pun hidup bahagia selama bertahun-tahun di Kosala. Sampai suatu hari, Dasarata yang telah menua mengemukakan rencananya kepada permaisurinya untuk mengangkat Rama sebagai putra mahkota. Pada awalnya, ketiga permaisuri ini setuju, tapi seorang dayang kekaya yang bernama Mantara mengemukakan pendapatnya bahwa Barata kelak bisa saja disingkirkan oleh Rama jika Rama menjadi raja. Sebab Dasarata dulunya pernah berjanji bahwa putra kekayalah yang akan menjadi raja. Rama pasti ingat akan janji itu. Pasti ia akan menghabiskan Barata dan Kekaye nantinya. Karena terhasut oleh ucapan dayangnya itu, Kekaye menggunakan dua hal istimewanya yang tidak pernah ia pakai itu. Yaitu pertama, ia meminta agar Barata yang menjadi putra mahkota. Yang kedua, ia meminta agar Rama dibuang ke hutan selama 14 tahun lamanya. Dasarata langsung bergoncang dengan janjinya dulu. Ia ingat akan janjinya yang pernah ia lontarkan kepada Kekaye. Dasarata pun mengabulkan permintaan Kekaye. Kemudian, Laksamana sangat emosi dan meminta izin kepada Rama untuk memberontak pada ayah mereka. Namun Rama menolak. Pada akhirnya, Laksamana pun memilih ikut dengan Rama.